Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu Pekan Advent ketiga, 15 Desember 2021. Bacaan dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Aloysius Samino dari Malang. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali, Bapak, Ibu, Suster, Brother, dan saudara-saudari pecinta Sabda Iman Katolik yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kiranya kita semua senantiasa diberikan rahmat kesehatan. Adapun tema yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah kehadiran Yesus dalam hidup kita membuat bahagia. Saudara-saudari Sabda Iman Katolik, tidak terasa kita sudah masuk pada pekan Advent yang ketiga. Sehingga sebentar lagi yang kita nanti-nantikan akan datang. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita? Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari sekalian sudah mengikuti kegiatan pendalaman iman, mempunyai niat untuk bertobat atau memperbaiki diri dan melaksanakannya, serta mewujudkan aksi Natal dan lain sebagainya. Karena kehadiran dan kedatangannya membuat hidup kita bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, karena memang dialah sumber keselamatan dan kebahagiaan sejati kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Yesus dalam bacaan Injil hari ini, yang menceritakan tentang bagaimana Yohanes memanggil 2 orang muridnya untuk menyuruh bertanya kepada Yesus,
Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Itulah pertanyaan yang dilontarkan kepada Yesus. Karena dia ingin tahu dari Yesus sendiri apa yang dikatakannya tentang dirinya. Apakah dia yang akan datang itu, yakni yang akan mengadili umat, ataukah mereka harus menantikan orang lain? Kita ketahui bahwa kelompok Yohanes rupanya mengharapkan agar Yesus menyatakan dirinya agar kerajaan Allah segera datang. Namun apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh kedua murid Yohanes kepada Yesus? Yesus tidak menjawab secara langsung, dan memang itulah yang sering dilakukan Yesus ketika orang bertanya kepadanya, tidak langsung memberi jawab sesuai dengan pertanyaannya. Mengapa demikian? Karena Yesus ingin yang bertanya dapat menemukan jawaban sendiri atau menyimpulkan sendiri terhadap apa yang ditanyakan, apakah sesuai dengan harapannya atau tidak. Karena atas pertanyaan dua murid Yohanes dan jawaban Yesus menunjukkan kepada pekerjaan yang dilakukan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, adapun pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan mengaruniakan penglihatan kepada orang yang buta. Dan bahkan Yesus meminta kepada para murid Yohanes untuk pergi dan mengatakan kepada Yohanes terhadap apa yang dilihat dan didengarnya, yakni orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Semua pekerjaan itu adalah merupakan sebuah tanda Mesias yang akan datang. Kita hari ini diingatkan oleh kata-kata Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Itu kita bisa lihat dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 25. Maka pada masa Advent ini, kita diundang untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan hanya kepada Dialah kita menyembah. Sehingga jati diri Yesus tampak jelas dari karya yang dilakukannya. Karenanya Allah yang kita imani adalah kasih. Maka kita sendiri pun juga ikut ambil bagian dalam karya-karya karitatif nyata, meski selalu diperjuangkan setiap hari. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, sudahkah kita memiliki kebiasaan untuk mengamalkan kasih demi mengokohkan kekatolikan? Dan inilah juga salah satu bentuk pertobatan kita untuk berbuat kasih kepada sesama sebagai persiapan diri untuk menyambut kedatangannya. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang mau saya sampaikan dalam Injil hari ini tentang kehadiran Yesus dalam hidup kita membuat bahagia. Yang pertama adalah kehadiran Yesus banyak terjadi mukjizat.
Ini bisa kita lihat dan kita baca pada ayat 22. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita perhatikan, ada begitu banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, yang pada akhirnya membuat orang yang melihat dan mengalaminya percaya, bahagia, serta memuliakan Tuhan, bahkan mengikutinya. Karenanya, kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita memberikan warna dan perubahan yang berarti dalam hidup kita, dan bahkan ada mukjizat akan terjadi dalam hidup kita bila kita mau dan sungguh percaya dan mengikut sertakan Tuhan dalam segala sesuatu. Lalu yang kedua adalah orang yang menerima Yesus akan menjadi bahagia. Itu kita bisa baca pada ayat 23a. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias, yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya sejak zaman Perjanjian Lama. Semoga berkat kelahiran Tuhan Yesus melahirkan juga semangat dalam hidup kita untuk lebih setia mengikuti jejaknya. Karenanya, hendaknya kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk menerima Yesus dalam hidup kita, agar beroleh kebahagiaan dan kedamaian, serta hendaknya kita senantiasa menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Lalu yang ketiga adalah orang yang menolak Yesus. Terjadi adalah sebaliknya. Itu kita bisa lihat dan baca pada ayat 23b. Dalam kenyataannya memang ada yang menerima Yesus dengan percaya dan mengikutinya, tetapi ada juga yang menolak Yesus. Dan tentu semuanya itu pasti ada konsekuensi yang diterimanya, baik yang menerima atau yang menolaknya. Saudara-saudari pecinta sabda iman Katolik dimanapun berada, maka marilah kita senantiasa menghadirkan Yesus dalam setiap kehidupan kita agar beroleh kebahagiaan, karena memang Dialah sumber kebahagiaan sejati bagi setiap orang yang percaya dan menaruh harapannya. Dan marilah kita selalu menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kita jumpai, sehingga kehadiran kita senantiasa mendatangkan kebahagiaan bagi setiap orang yang kita jumpai. Dan marilah pada masa Advent ini kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan dengan sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang hadir dalam diri kita dan mengikuti kegiatan pendalaman iman Advent, bertekun dalam doa, bertobat dan beramal kasih. Dengan begitu, kita betul-betul sudah siap menyambut kelahiran Tuhan Yesus, sehingga ada sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segala usaha dan niat baik kita kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih.